gebrakan baru dari Bapak Menkyu kita. Ya betul, Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Pak Purbaya ini ya gelontarkan dana 200 triliun ke sistem perbankan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Yang tadinya sempat viral karena Bapak ini gaya koboi gitu kan. Sempat dikritik juga. Tapi akhir-akhir ini Bapak Purbaya ini banyak sekali yang mengacungi jempol. Oke, kita simak saja videonya. Gila guys, tiba-tiba semua orang benar-benar pengen tahu Pak Purbaya mau ngomong apa ya. Kalau misalnya kemarin itu gaya dia nggak koboi, nggak ngelucu-ngelucu, ya dia ngomongnya biasa aja, serius kayak menteri-menteri ya pada umumnya. Mungkin orang juga nggak bakal mau tahu gitu yang dia ngomongin ya. Tapi nggak tahu sekarang semua orang pengen tahu gitu. Dan lagi di luar dari gaya koboinya, dia memang eksekusinya benar-benar ada gitu, kerjanya benar-benar kelihatan juga banyak gebrakannya. Mungkin pemerintah harus banyakin kontennya si Pak Purbaya ya, supaya kita semua ini tambah semangat dan positif ke Indonesia. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Udah nongkrong ya, Wak. Para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa semoga bunga ya, pinjaman ya turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian, biar banknya mikir. Bagus sih, banknya tambah, nanti kita lihat kondisinya. Karena aja udah pusing, lo minta tambah. Lo ngomong ke dirut bank deh. Ya kalau ngomong nyeplos gitu sih memangnya orangnya ya. Enggak. Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Mantap. Ini nih menteri yang benar-benar mau menggebrak ekonomi masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ya. Semoga Pak Purbaya ini tidak hanya di awal aja ya Pak ya, seterusnya nanti semoga perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Gimana sih Menteri Keuangan yang baru nih Pak Purbaya, agak lain, masa uangnya 200 triliun ditaruh ke bank gak dikasih ke masyarakat? Gimana sih? Nah ini orang-orang yang ngomong seperti tadi, ininya kurang nih, gak sampai. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Lo ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing. Aduh, dikasih duit banyak nih. Enggak. Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh di tempat yang aman, yang ngapa-ngapain, dapat sebulan cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Canggih kali Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru ya. Awalnya kita kaget-kaget gitu ya. Beliau ini kan agak, kalau ngomong agak kayak koboi-koboi gitu. Kupikir ini kenapa Bapak ini? Ya kan di awal ternyata benar feelingku. Pak Prabowo nggak mungkin salah. Kali ini benar-benar pasti selektif banget memilih Menteri Keuangan yang baru. Ternyata benar kan gebrakannya di luar nalar semua. Aduh ngeri. Bayangin aja siapa yang kepikiran ya kan Bu Sri Mulyani ya menyimpan uang, mengendapkan uang di BI sebanyak-banyaknya untuk tabungan negara 400 triliun lebih. Sementara kebaikannya nih Pak Purbaya dia malah mengucurkan uang 200 triliun belum sampai 2 minggu bekerja jadi Menteri Keuangan untuk ternyata menghidupkan ekonomi Indonesia kembali. Ini bagus banget karena yang dibikin pusing Pak Purbaya bukan rakyat dikejar-kejar pajak, dinaikkan pajaknya, bukan. Tapi yang dibikin pusingnya adalah direktur-direktur bank BUMN ini yang dikasihnya uang, ya kan, yang hobi main golf katanya. Gimana caranya dirut-dirut bank BUMN ini berpikir agar banyak pengusaha-pengusaha baru yang datang meminjam uang ke bank, habis itu buka usaha baru atau ekspansi usahanya, ya kan, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, akhirnya banyak pengangguran-pengangguran yang bekerja di usaha-usaha yang baru, dan apa? Dan semua win-win, ya kan? Negara untung, pengusahanya untung, banknya untung, masyarakat semua banyak menerima uang dari pengusaha-pengusaha baru tersebut. Luar biasa, ekonomi jadi jalan lagi. Ini benar-benar gebrakannya keren sih. Jadi yang masih mikir keliru, kenapa sih Pak Purbaya tuh nggak ngucurin uang langsung ke rakyat aja?
Hujan uang dong. Ya itu salah, nanti malah uang-uang tersebut disalahgunakan. Kalian mau pakai buat apa? Buat kawin lagi? Hah? Buat main judai? Buat aneh-aneh? Jangan. Ini udah benar lewat sistem perbankan, jadi ada tanggung jawab di situ. Oke? Jadi smart people dong, ah. Terima kasih. Pemikiran Pak Purbaya ini bisa ditiru. Di masa depan nanti kita harus punya gebrakan baru untuk anak-anak muda. Kita bisa belajar dari Pak Purbaya ini ya. Ada gebrakan-gebrakan lainnya yang akan menjadikan Indonesia semakin membaik ekonominya. Quote of the day dong Pak untuk anak muda yang Nah, apa kota udah dekorasi? Mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Jadi kalau mau investasi, Jangan ngutang ya. Investasi ya. Di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. untuk cewek-cewek yang suka belanja Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja. Belanja nggak apa-apa, belanja Boleh lah ya. Mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Betul. Jangan ngutang. Oke. Ingat ya, jangan hutang. Karena Pak Purbaya ini dia pejabat yang tidak memiliki hutang ya. Coba kita lihat rinciannya. Ini ya, kita bisa lihat harta kekayaan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa tercatat di LKHPN memiliki harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak. Rinciannya meliputi aset properti 13 miliar, 1,5 miliar, 16 miliar, pokoknya segitulah ya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Aset bergeraknya tuh wow banyak juga ya, MM-an juga ya. Dan yang paling shock ya, karena pejabat-pejabat sekarang tuh juga meskipun uangnya banyak, dia tuh pasti ada hutang gitu ya. Ini Pak Purbaya nih, lihat nih, tanpa catatan hutang, total harta kekayaan Purbaya yang tercatat sebesar 39,21 miliar tanpa catatan hutang. Ini bisa dicontoh ya. Jadi kalau bisa kita warga negara Indonesia kurang-kurang berhutang, bergaya sesuai dompet ya, karena sekarang ini perekonomian lagi sulit ya. Semoga saja nanti segera membaik karena di tangan Bapak Purbaya ya, dan semoga ini tidak di saat ini aja, berkepanjangan ya Pak ya. Jangan cuma di awal semangat nanti di akhirnya melempem, jangan ya Pak ya, nanti kena hujat lagi.